Indo Global atau dengan brand Belantika Academy gitu ya. Portofolio Belantika Academy ini sendiri memang sudah mendampingi lebih dari 700 member sejak Januari 2021 gitu ya, dengan beberapa member sudah melakukan ekspor ke beberapa negara dengan berbagai produk. Nah, kemudian selama kami mendampingi member-member tersebut, tentu kami melakukan riset ya, apa-apa saja yang menjadi kendala, tantangan, dan juga peluang untuk teman-teman agar bisa lebih memaksimalkan dalam hal belajar ekspornya gitu. Memang sudah ada beberapa lembaga pelatihan ekspor ya di luar sana, dan tentu mungkin sebagian dari rekan-rekan yang tertarik ekspor pasti juga sudah terpapar ya dengan beberapa pelatihan tersebut. Hanya saja memang yang membedakan kami dengan pelatihan lain adalah kita tidak ada pelatihan dalam bentuk hanya video saja, tapi memang kita selenggarakan pelatihan via Zoom dan juga offline. Jadi ada dua format gitu ya, bisa melalui online atau langsung secara offline gitu. Nah, biasanya kalau offline itu kami diundang oleh lembaga-lembaga tertentu ya. Contohnya kita pernah diundang oleh Dinas Perindustrian Perdagangan, kemudian dari rumah BUMN, dan juga ada beberapa private yang memang menginginkan pelatihan secara offline gitu. Tapi memang mostly pelatihan kita diselenggarakan secara online dengan metode pertemuan 4 sesi plus 1 gitu ya. Per sesinya itu sekitar 3 sampai 4 jam. Biasanya diselenggarakan di hari Sabtu dan Minggu. Jadi sesi 1 di hari Sabtu, kemudian sesi 2-nya Minggu, sesi 3-nya dilanjutkan di minggu depannya, kemudian sesi 4-nya di hari Minggunya, dan biasanya plus 1-nya itu adalah pelatihan untuk pembuatan company profile dan juga katalog produk gitu ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, memang pelatihan kita itu mengunggulkan lifetime mentoring ya teman-teman. Jadi once teman-teman sudah gabung dengan pelatihan kami, maka kami tidak membatasi ya setelah pelatihan untuk diskusi, konsultasi, pendampingan, bahkan kita punya expert yang bergerak di bidang korespondensi gitu ya, atau correspondence advisor. Jadi misalnya nih teman-teman dalam bidang ekspor ini setelah mengikuti pelatihan, kemudian action, ternyata cepat dapat bayarnya gitu ya. Tapi terkendala bahasa, kemudian terkendala dokumen dan lain-lain. Nah, kami berikan free pendampingan untuk korespondensi ya. Kita ada satu expert atau tim yang memang benar-benar bisa mendampingin teman-teman dalam proses korespondensi ataupun negosiasinya. Nah, kemudian selain itu, di Belantika Academy ya, kita memang memiliki beberapa mentor yang expert di bidangnya gitu. Ada yang di bidang digital marketingnya, kemudian di bidang kreatif ya, untuk teman-teman memaksimalkan bagaimana membuat tools marketing gitu ya di bidang digital. Dan juga saya sendiri memang expert di bidang dokumen ekspornya ya, kemudian how to find a buyer gitu ya, bagaimana cara menemukan buyer atau pembeli. Kemudian memang terus terang karena background saya di hubungan internasional, ada beberapa rekan sejawat senior ataupun mantan dosen gitu yang saat ini berada di luar negeri sebagai ambasador ataupun diplomat, yang memang sometimes itu memudahkan kita untuk mencari misalnya kayak data pembeli atau potensial market gitu ya, atau market brief dan seterusnya. Jadi memang di pelatihan kita ada beberapa mentor yang expert di bidangnya. Kemudian itu sekilas mengenai Belantika Akademinya. Kalau untuk ekspornya ya,
Perusahaan kami memang bergerak di bidang hasil bumi dan pertanian ya. Untuk portofolio ekspornya sendiri, kita pernah ekspor untuk pertaniannya itu pinang ya, biji pinang, kemudian kopi, kemudian untuk hasil buminya ini yang menjadi salah satu portofolio rutin kami untuk ekspor ke luar negeri, yaitu bergerak di bidang eh, olahan batuan ya, atau bisa disebut dengan gemstone. Nah, mungkin saya akan share ya supaya teman-teman ada gambarannya gitu. Produk apa sih yang sebenarnya kami ekspor ya, sehingga teman-teman juga nanti mungkin ya di sekitarnya ada gitu, atau bahkan sudah bergerak di bidang itu gitu, tapi belum pernah mungkin melihat barang tersebut diekspor. Oke, jadi ini adalah produk kami yang rutin diekspor ke Amerika. Kami ekspor setiap minggu ya, setidaknya itu kita kirim ke Amerika, karena memang kita sudah punya regular buyer yang kontraknya jangka panjang, sehingga kami sudah bisa fokus untuk ke produksi gitu ya. Nah, jadi brand produk kami adalah Swarna Dwipa Gemstone ya, karena ini merupakan produk olahan gitu ya teman-teman. Ya, gemstone ini mungkin bahasa awamnya adalah batu aki ya. Kalau mungkin teman-teman beberapa tahun yang lalu gitu 2013 atau 14 itu kan pernah sangat populer. Nah, itu yang populer kan batu cincinnya saja. Tapi ternyata di luar negeri itu tidak hanya dijadikan batu cincin, tapi banyak sekali kegunaannya gitu ya. Nanti saya jelaskan satu-satu. Nah, jadi ini salah satu batu yang masih dalam bentuk rough gitu ya, atau bahan mentahnya, yang mana ini sudah tidak boleh diekspor lagi. Kalau beberapa tahun yang lalu itu masih boleh ekspor dalam bentuk bahan mentah, tapi sekarang sudah tidak boleh, minimal dilakukan pengolahan secara sederhana gitu, atau yang disebut dengan slab ya, slab gemstone. Nah, kalau yang rutin kami ekspor dalam bentuk sudah dalam bentuk perhiasan seperti ini, teman-teman, atau carving gemstone ya, yang sudah dilakukan proses pemolesan dan juga pembentukan dalam berbagai bentuk gemstone. Kemudian ini ada beberapa gemstone yang memang kita ekspor gitu ya. Nah, ini mungkin teman-teman juga pernah ada yang tahu gitu ya. Jadi Indonesia ini luar biasa kaya rekan-rekan atas sumber daya alamnya, terutama yang eh, di bidang mineral gitu ya. Mungkin kita selama ini tahu hanya batu bara gitu ya, kemudian nikel dan lain-lain. Tapi ternyata ada produk-produk mineral lainnya yang memiliki value yang luar biasa jika kita ekspor ke luar negeri. Di Sumatera sendiri, di sepanjang Bukit Barisan itu menyimpan maybe million ya jenis batuan yang kalau diolah itu bentuknya luar biasa beautiful gitu ya, luar biasa cantik, dan itu memiliki nilai yang juga luar biasa di luar negeri jika sudah diolah. Contohnya ada batu yang disebut dengan fosil koral gitu ya. Jadi bentuknya seperti bunga teratai, atau orang awam biasa menyebutnya sebagai batu tawon gitu, karena kulitnya ini bentuknya seperti sarang tawon tapi dalamnya ada motif teratainya, dan ini biasanya tidak hanya satu warna, berbagai warna, ada yang warna merah, ada warna kuning, ada orange, bahkan ada yang warna hijau juga ya. Sehingga kalau dilakukan pemolesan tuh menjadi sangat cantik sekali. Kemudian ada jasper ya. Jasper ini mungkin di Indonesia itu disebut sebagai pancawarna ya. Jadi pancawarna ini juga banyak ditemuin di wilayah-wilayah pegunungan gitu ya, yang menyimpan mineral-mineral yang luar biasa. Kemudian ada yang disebut dengan palm root ya, atau akar aren. Jadi ini masuk ke dalam kategori batu fosil juga. Kemudian ada amber ya. Nah, amber ini kalau rekan-rekan di sini ada yang bergerak di bidang batu bara. Nah, biasanya amber ini limbahnya ya. Nah, jadi dia menyatu dengan mineral di batu bara, tapi Pak Denny, ya. maaf.
boleh izin sambil nanya juga kali ya, ngobrol-ngobrol kali ya Pak Denny ya. Boleh, boleh. Silakan. Ya, Jadi kalau buat ada. teman-teman yang kalau memang ada pertanyaan, ini kan Pak Denny lagi jelaskan memang ada terkait dengan ekspor yang berhubungan dengan gemstone ini ya Pak Denny ya. Nah, Betul. kalau buat teman-teman yang misalnya di sini yang pemula yang baru mau mulai ekspor ini, sebenarnya supaya nanti mampu seperti ini diekspor ke Amerika atau ke mana kemarin saya dengar dari Ko Chandra adalah ke Arab Saudi dan sebagainya, sebenarnya yang mereka perlukan apa ya gitu Pak Den? Oke, siap. Jadi ini memang saya lagi jelaskan portofolio perusahaan kami dulu, Pak Wahyudi. Jadi untuk step by step-nya mungkin saya akan jelaskan lebih lanjut gitu ya. Tapi kalau memang harus dijelaskan sekarang juga nggak apa-apa, kita sambil diskusi. Ya. Intinya gini, ini saya singkat aja ya. Ini ada beberapa produk yang kami punya gitu. Diekspornya sudah dalam bentuk seperti ini. Kemudian ya intinya itulah kalau untuk produk batuan ya. Tapi kalau untuk step by step-nya mungkin saya akan jelaskan di slide yang lain. Atau mungkin gini, saya mau awali dengan pertanyaan sebenarnya Bapak Ibu sekalian yang tergabung di forum ini itu sudah paham belum sih perbedaan antara ekspor dengan impor? Itu yang paling sederhana. Nah, mungkin kita bisa mulai diskusinya dari situ supaya Iya, saya benar ngerti juga nih, ya. jangan-jangan Jangan-jangan nanti orang bingung ya di antara sini ekspor sudah sama impor. suhu semua nih, sehingga saya jelaskan dari basic banget itu teman-teman udah tahu nih, gua udah tahu nih soal ekspor dan impor gitu. Kemudian yang pengen ditahu mungkin gimana cari bayarnya, gimana cari apa namanya metode pembayarannya atau seperti apa gitu. Nah, mungkin ada yang mau diskusi. Atau Oke, ada ini yang ada langsung di mau ada kolom chat pertanyaan ya. dulu kali gitu ya Pak Denny ya. Iya. Kebetulan tadi Ci Suyeni itu dia juga Mm-mm. suka batu. Maka tadi dia Oke, langsung komen batunya bagus banget gitu. Mungkin siap. awal-awal kita boleh sebelum kayak Pak Stefan di raise hand boleh bentuk pertanyaan lewat chat box dulu kali. Lewat chat box kalau misalnya kita akan diskusi dari sana gitu ya. Oke, nah ini tadi kan saya sudah awali. Nah ini ada yang jawab tadi ya, Pak Peter, ekspor kirim barang ke luar negeri. Nah jadi benar banget teman-teman ya. Kalau di sini saya yakin sudah pada paham bedanya antara ekspor dengan impor. Jadi kedua bisnis tersebut itu kan masuk ke kategori bisnis perdagangan internasional ya atau international trade. Yang mana kalau ekspor itu kita mengeluarkan barang dari dalam negeri atau lebih tepatnya dari wilayah pabean Indonesia ke luar pabean negara Indonesia. Nah, kata kuncinya ada di pabean. Artinya ada otoritas yang mengatur tentang keluar masuknya barang tersebut. Kalau ekspor kita mengeluarkan barang dari dalam negeri, kalau impor kan sebaliknya gitu ya. Nah, yang menjadi catatan di sini adalah sebenarnya secara regulasi ekspor itu lebih mudah ya atau lebih dimudahkan karena memang itu berkontribusi ke banyak hal. Ekspor ini mungkin bisa dikatakan satu-satunya bisnis yang kontribusinya itu melibatkan seluruh unsur ya. Yang pertama, of course, ke kita sebagai pengusahanya atau perusahaannya, kita tentu harus profit ya dalam melakukan perdagangan gitu. Yang kedua, kita bisa membuka tentu opportunity yang lebih banyak lagi seperti lapangan kerja gitu ya, kemudian inovasi produk dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ke daerah tentu dengan bayar pajak kita pasti berkontribusi dan yang keempat kita secara tidak langsung juga memberikan devisa kepada negara. Jadi ini multi layer impact ya yang kita berikan di bisnis ekspor ini. Kemudian selanjutnya pertanyaannya adalah kalau mudah, kemudian kenapa tidak terlalu populer di Indonesia gitu ya? Ya memang Indonesia ini terus terang ya kita kaya akan sumber daya alam baik itu yang
bentuknya raw material, setengah jadi ataupun jadi. Ya, jadi itu contohnya produk-produk UMKM. Kita punya makanan olahan, kita punya produk-produk kerajinan, kita punya misalnya produk-produk seafood yang sudah dilakukan pengolahan gitu ya. Nah, itu sebenarnya potensinya luar biasa. Hanya saja memang selama ini itu yang melakukan perdagangan internasional itu mostly perusahaan-perusahaan dari luarnya langsung gitu ya. Sebenarnya mungkin bekas-bekas era-era penjajahan itu masih ada gitu ya. Nah, inilah yang membedakan kita dengan negara Tiongkok atau China yang mana memang beberapa dekade yang lalu ekonomi Indonesia itu much better atau jauh lebih baik daripada Tiongkok, tapi hari ini kita ketinggalan jauh gitu ya. Tiongkok sudah di urutan nomor 2. Nah, apa yang dilakukan oleh Tiongkok sehingga benar-benar bisa menguasai perekonomian terutama di bidang ekspor? Salah satunya adalah memang membangun logistiknya gitu dan regulasi dari pemerintahnya. Memang visi mereka ketika berbisnis tidak hanya memikirkan menguasai pasar domestik, yang mana mereka domestik aja luar biasa kan. Hari ini kalau nggak salah hampir 1,4 miliar penduduk total populasinya. Nah, tapi mereka juga memikirkan bagaimana caranya produk mereka itu bisa ekspansi ke luar negeri gitu. Nah, mindset seperti itu yang sebenarnya harus ditanamkan di Indonesia hari ini. Meskipun kita agak telat nggak apa-apa karena ada pepatah yang mengatakan ya better late than never gitu ya. Jadi meskipun kita agak telat daripada negara tetangga seperti China dan Singapura dan Vietnam gitu ya, tapi ya nggak apa-apa gitu. Yang penting kita mau melakukan dan juga melihat opportunity. Nah, jadi memang terus terang sejak era pemerintahan Jokowi ya itu banyak sekali kemudahan-kemudahan, terutama di bidang ekspor ini yang berpihak banget lah kepada eksportir itu. Kenapa banyak mulai bermunculan para eksportir-eksportir baru yang mana tidak hanya dari level big company gitu ya atau perusahaan besar, tapi juga dari level UMKM atau bahkan anak SMA, anak kuliah gitu ya, karena memang ya peluangnya terbuka banget dan secara regulasi gampang. Nah, tadi kalau pertanyaan Pak Wahyudi, apa yang harus disiapkan? Of course, yang pertama harus punya produk gitu ya. Nah, produknya apa? Ya, sebenarnya produk apa aja gitu ya. Bahkan ya yang kami lakukan itu adalah tidak hanya ekspor produk domestik, tapi juga kita mix dengan beberapa komponen dari impor. Jadi itu possible gitu. Misalnya kita tidak temukan raw materialnya di Indonesia ya, kita impor raw material, kita olah di sini, kita berikan nilai tambah, kemudian kita ekspor kembali dan itu bisa juga seperti itu. Yang pertama satu tadi punya produk, yang kedua kita harus punya yang namanya legalitas ya. Yang mana legalitas ini saat ini sangat dimudahkan banget ya. Kalau dulu kita misalnya buat NIB itu terpisah dengan tanda daftar perusahaan, terpisah dengan SIUP, terpisah dengan izin kepabeanan untuk ekspor, terpisah dengan angka pengenal impor gitu ya. Nah, sekarang itu hanya dengan punya NIB kita sudah bisa ekspor ya, rekan-rekan sekalian. Jadi secara regulasi dimudahkan banget, terutama disupport dengan Undang-Undang Cipta Kerja tadi. Bahkan mendirikan PT sekarang nggak harus ya banyak orang gitu. Bahkan hanya satu orang pun sudah bisa mendirikan PT, gitu. Yang mana juga sudah berstatus badan hukum. Jadi kalau teman-teman dulu mendirikan PT misalnya harus minimal 2 orang, kemudian ada dana yang ditempatkan, ada dana yang di-store gitu ya. Sekarang diberikan kemudahan untuk kita tidak deposit sama sekali gitu ya. Kita bikin PT, terbit NIB-nya, depositnya 0 di rekening itu nggak masalah. Kita dikasih toleransi untuk menempatkan namanya dana yang di setor gitu ya, itu selama 3 tahun. Dan itu pun kalau belum tercapai ya itu masih diberikan toleransi lagi. Jadi secara regulasi itu dimudahkan. Kemudian yang keempat gitu ya, setelah tadi ada ketiga sorry, setelah ada produk ada legalitas,
Kemudian kita memiliki wawasan tentu saja di bidang ekspor itu sendiri. Apa saja yang perlu diperhatikan? Misalnya yang pertama, teman-teman harus tahu bagaimana cara memasarkannya ke luar negeri. Kemudian bagaimana cara mengirimkan barangnya ke luar negeri, yang mana itu nanti berkaitan dengan logistik, ya, ke dokumen-dokumennya, gitu ya. Dan yang ketiga yang paling penting salah satunya adalah metode pembayaran, ya. Jadi metode pembayaran apa saja yang secure gitu atau aman untuk transaksi ekspor ini. Karena mungkin sebagian dari kita khawatir berbisnis ekspor ini salah satunya takut ketipu gitu ya in terms of payment method atau metode pembayarannya. Nah, maka dari itu di pelatihan kami tentu kita akan jelaskan secara detail dan komprehensif which one gitu dari metode pembayaran yang paling aman. Nah, kemudian setelah itu kita juga akan kasih tahu nih, misalnya dalam transaksi ekspor itu kan ada namanya insurance ya atau asuransi. Ternyata tidak hanya produknya saja yang bisa diasuransikan, tapi juga ada metode pembayarannya yang juga bisa diasuransikan atau the way of transaction-nya gitu. Nah, jadi hal-hal yang demikian tuh nanti kita akan bisa sharing lebih detail di pelatihan gitu. Kemudian yang paling penting juga saat ini memang dunia itu kan terkoneksi dengan digital ya. Jadi ya memang kalau zaman dulu mungkin kita melakukan pemasaran produk kita ke masyarakat internasional dengan cara bisa market visit ataupun ikut pameran di luar negeri dan seterusnya. Tapi sekarang dengan adanya dunia digital kita bisa manfaatkan yang namanya digital marketing. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman sudah ada yang sangat ekspor gitu ya di bidang digital marketing tapi untuk pasar domestik. Nah, sebenarnya tinggal menambahkan beberapa insights gitu ya untuk kemudian digital marketingnya tadi bisa di-expand ke international market atau pasar internasional. Nah, jadi overall step by step-nya seperti itu Pak Wahyudi ya. Mulai dari tadi punya produk sampai how to memasarkan dan juga payment method gitu. Oke. Sebelum saya lanjutin yang ada di pertanyaan ini, kayaknya tadi Pak Sevandi ada raise hand. Pak Sevandi, monggo. Ya, makasih Pak Wahyudi. Selamat malam Pak Denny. Ya, selamat Pak Denny, malam Pak. ada beberapa pertanyaan. Pertama, mengenai training yang Pak Denny adain, khususnya kantor ya, kantor Pak Denny adain itu di mana? Terus kita kalau mau ikut gimana metodenya, caranya gimana? Oke, Pak. Siapa tadi Pak? Itu yang pertama. Oke, yang kedua, mungkin saya nggak tahu apakah ini masuk dalam modul pelatihan nanti mengenai cara mencari buyer, metode pembayaran yang baik yang kayak Pak Dani tadi sharing ke kita. Karena jujur ya banyak cerita-cerita di luar sana yang tidak good mengenai penipuan pembayarannya yang tidak jelas lah gitu. Nah, yang ketiga mengenai batu aki ya Pak ya. Nah, jujur aja saya dulu ada pemain batu aki juga. Cuman sedikit kecil-kecilan. Saya dari Sumatera juga Pak Denny. Oke, dari mana Pak? Mungkin saya Palembang Pak, Batu Raja. Oke. Itu terkenal batunya itu Pak. Siap. Mungkin untuk bisa join nanti atau gimana, kontak ke siapa Pak Denny? Nah, itu aja dulu deh 3 itu. Baik. Perlu saya ulangi nggak Pak? Pak, siapa tadi izin Pak? Pak Sevandi. Saya Sevandi. Pak Sevandi. Salam kenal Ya. Pak Sevandi. Kita salam sebenarnya tetangga Pak. Kami base-nya di Jambi Pak. Iya, saya di Batu Raja Pak. Ya, kami kalau kantor base di Jambi gitu ya. Memang ada juga branch di Jakarta gitu. Tapi memang utamanya di Jambi karena memang kami bukan perusahaan yang hanya menyelenggarakan pelatihan ekspor, Pak. Tapi memang kami benar-benar eksportir juga, sehingga kemarin juga saya sampaikan mohon maaf ke teman-teman CD gitu ya, karena kita sudah 2 kali reschedule, karena memang sudah kita jadwalkan itu harusnya nggak ada masalah, tapi karena Jambi sedang ada isu batu bara ya rekan-rekan,
sehingga kami Iya. terjebak gitu di jalan selama 2 hari ya, sehingga tidak bisa bergerak gitu. Awalnya kita mau bergerak 2 hari yang lalu gitu, tapi karena ada isu benar-benar nggak bisa gerak, kami harus postpone, dan kemarin ternyata masih macet juga. Nah, jadi untuk perusahaan tadi di situ, kemudian gimana cara ikut pelatihannya? Kami ada websitenya Pak Sevandi ya, di belantikaacademy.com, atau nanti mudahnya sih sebenarnya bisa kontak Ko Chandra ya, mungkin nanti Ko Chandra akan kasih tahu detailnya. Dan juga mungkin nanti saya akan presentasikan sedikit ya mengenai ada paket-paket pelatihan yang teman-teman bisa ikutin gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi pertanyaannya mengenai apakah metode pembayaran, cara cari pembeli dan lain-lain itu akan diajarkan. Ya tentu saja Pak gitu. Karena memang secara total kita kalau digabungkan itu sekitar ada 12 jam Pak pembelajaran ya. Kalau kuliah itu mungkin berapa SKS gitu ya. Jadi kita berupaya untuk komprehensif Pak, memberikan materi ke teman-teman. Bahkan kalau Bapak masih belum paham di pelatihan tersebut, Bapak bisa ikut lagi di pelatihan berikutnya dengan gratis Pak. Gitu. Jadi rekan kami ada di bukan rekan kami, member gitu ya di Jakarta, udah cukup senior gitu, usianya di atas 50 tahun. Beliau itu ikut sampai 4 kali Pak gitu pelatihannya gitu, dan beliau happy aja Alamat gitu di ya. Jakartanya Pak Denny? Gimana Pak? Alamat training di Jakartanya di mana? Kita online Pak, mostly Pak. Oh, Apa online namanya ya. Oke pelatihannya ya. secara online lewat Zoom Oke. gitu ya. Kalau offline itu memang terus terang metodenya adalah kami diundang Pak sebagai narasumber. Misalnya CD gitu Oh. ya, ada kantor di Jakarta atau seperti apa menyelenggarakan, kemudian kami di-invite, mungkin pelatihannya 2 hari gitu atau 1 hari full, itu bisa seperti itu. Tapi kalau yang perorangan kita terus terang belum bisa cover Pak gitu ya, kan memang kita Oke. daily activitiesnya memang di bidang ekspor ini gitu, sehingga kami nggak bisa yang kayak terlalu mobile gitulah, misalnya hari ini di provinsi A, besok di itu, seperti itu kita nggak bisa gitu. Oke, Seperti oke. itu Pak. Mungkin Pak Wahyudi bisa dikasih saya masukkan Pak untuk CD-nya itu. Nah, siapa Ya, tahu rekan-rekan mau bisa di offline, dan kalaupun bisa online sebenarnya lebih bagus. Jadi bisa seluruh Indonesia ya Pak Denny sama Pak Wahyudi. ya. Jadi kalau nanti akan dijelaskan oleh Pak Denny terkait dengan pelatihannya, teman-teman dapat kontak langsung dengan tim Belantika Academy. Kami di sini memberikan wadah, kami TCD sebagai wadah bagi teman-teman untuk diperkenalkan bagi teman-teman yang mau belajar, yang mau mulai melakukan ekspor. Ya, fungsinya CD adalah untuk menjadi wadah bagi teman-teman untuk mendapatkan akses ke ke pihak-pihak yang memang expert di bidangnya gitu. Oke. Jadi nanti saya akan share. Oke. Nanti saya akan share Pak Denny, websitenya dari tim Belantika ke grup WhatsApp teman-teman. Ya, jadi saya nama akan share. kontaknya Jadi Pak Wahyudi. apa? Kontak Pak Ya, Denny nanti kita dengan akan share. tim Belantika. Nanti saya akan minta Kalau dari bisa Pak Denny, kita akan share di grup WhatsApp. Oke? Oke, Ya. siap. Ya, makasih Oke. Pak Denny, Pak Wahyudi. Oke, Makasih Pak sama-sama Stefan. Pak. Oke, kita lanjut ini ya Pak, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman juga. Jadi kalau teman-teman yang mau pelatihan nanti ya, kita akan minta Pak Denny untuk share package untuk pembelajarannya, sehingga teman-teman punya pengetahuan dasar dalam melakukan ekspor. Dan yang satu hal yang menarik yang saya dapatkan informasi terkait dengan tim Belantika adalah kuat di mentoring. Nah, itu yang paling penting, pendampingannya. Karena kalau cuma pelatihan nggak ada pendampingan ya, istilahnya omong kosong juga, kadang bingung kan habis latihan mau gimana nih gitu. Tapi karena ada tadi sebenarnya sudah sempat dijelaskan oleh Pak Denny, ada pendampingan seumur hidup gitu. Nah, itu satu hal baik yang dapat teman-teman dapatkan nanti. Nah, tadi Pak Denny sudah jelaskan terkait dengan tahapan-tahapan. Di sini ada beberapa pertanyaan nih Pak Denny terkait dengan, di sini ada Peter terkait dengan buat perusahaan khusus ekspor. Ini pertanyaannya apa ya? Karena Oke, mungkin saya bisa nangkep nih. Jadi silakan. seperti apa sih ya perusahaan yang bisa untuk ekspor? Nah, jadi gini teman-teman.
Ekspor itu nggak harus skala perusahaan ya. Bahkan teman-teman bisa ekspor skala perorangan gitu. Contohnya ini ada rekan kita Bu Samantha gitu ya. Kirim satu barang ke Malaysia lewat Pos Indonesia bisa dibilang ekspor kan. Nah, benar sekali. Jadi ini adalah salah satu contoh ya. Ketika teman-teman misalnya ekspor atau kirim barang gitu ya, yang sudah lintas batas atau keluar dari wilayah pabean Indonesia itu sebenarnya bisa dikatakan ekspor. Nah, kenapa saya bilang pabean? Karena memang ekspor itu harus dikeluarkan lewat lokasi-lokasi khusus. Contohnya apa? Pelabuhan internasional, bandara internasional ya. Kalau mungkin kita ada batas darat kayak mungkin di Kalimantan itu kan kita ada batas darat dengan Malaysia dan Brunei ya. Nah, itu ada pos lintas batasnya itu disebut wilayah pabean. Nah, kenapa di sini saya tekankan? Karena memang mengeluarkan barang itu bisa juga lewat non pabean ya. Tapi itu ilegal gitu. Dan tentu resikonya besar kalau ketangkap ya. Contohnya kemarin kita pasti pernah dengar waktu minyak goreng itu dilarang ekspor, tetap aja ada tuh kontainer keluar gitu ya. Dan tentu pasti bukan lewat wilayah pabean, karena kalau lewat wilayah pabean di situ ada namanya otoritas, yang namanya bea cukai yang mengatur tentang barang tersebut bisa dikeluarkan atau tidak gitu ya. Nah, kalau teman-teman misalnya pernah tahu gitu ya kirim barang ke Malaysia misalnya yang paling dekat gitu secara langsung tanpa ada dokumennya, tanpa ada apa namanya mengurus logistik yang benar gitu ya. Ya itu namanya mengirim barang secara ilegal dan itu tidak bisa disebut sebagai ekspor karena ekspor itu harus melalui lokasi-lokasi yang disebut wilayah pabean. Nah, untuk balik ke pertanyaan Pak Peter tadi, ya, untuk mendirikan perusahaan ekspor sekarang cukup mudah, Pak. Kalau memang Bapak mau skalanya perusahaan gitu ya. Karena memang kalau ekspor secara perorangan itu ada batasannya. Contohnya dari beratnya gitu ya. Kemudian dari apa namanya barang yang diekspor itu kan ada masuk kategori barang yang bebas ekspor, ada yang dibatasi ekspornya, dan ada yang dilarang ekspor. Nah, jadi kalau Bapak perorangan belum punya perusahaan itu bisa ekspor, tapi untuk barang yang bebas ekspor dan dibatasi jumlahnya. Contohnya kalau nggak salah sekarang aturannya maksimal 30 kilo. Begitu di atas 30 kilogram, Bapak harus punya yang namanya NIB ya. NIB itu juga ada beberapa kategori ya. NIB itu nomor induk berusaha ya, yang kalau mungkin sekarang itu lagi dikampanyekan oleh Kementerian Investasi atau BKPM buat NIB dengan mudah di oss.go.id gitu ya, atau one single submission yang secara online bisa diakses oleh siapapun dimanapun untuk membuat yang namanya NIB. Nah, NIB yang perorangan itu disebut dengan NIB izin UMKM gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya punya produk atau jasa tertentu yang skalanya masih UMKM gitu ya, itu biasanya kan punya NIB. Nah, itu pun sudah bisa digunakan untuk ekspor. Hanya saja kalau Bapak Ibu ingin ekspornya skala besar gitu ya, misal kontaineran, sebaiknya mendirikan perusahaan. Nah, sekarang perusahaan itu ada beberapa jenis ya. Mulai dari PT reguler ya, yang PT biasa lah yang sudah umum diketahui. Kemudian ada namanya PT perorangan. Apa bedanya dengan PT reguler? Bedanya adalah kalau PT perorangan ini didirikan hanya oleh satu orang saja, gitu ya, dengan omset maksimal itu 15 miliar per tahunnya. Jadi kalau omset Bapak Ibu sudah melampaui 15 miliar, maka harus di-upgrade menjadi PT yang reguler. Gitu. Jadi memang PT Perorangan ini dikhususkan untuk UMKM. Jadi ini untuk mengubah mindset ya, para UMKM itu kan awalnya hanya cukup dengan izin UMKM. Kenapa sekarang pemerintah memberikan kemudahan untuk membuat PT yang disebut dengan PT Perorangan tadi, supaya mindsetnya juga berubah. Karena mereka mengadopsi, kalau nggak salah, dari negara-negara maju ya seperti Inggris dan Amerika, yang mana perusahaan berupa PT ya itu bisa didirikan hanya satu orang.
Dan juga kalau di luar negeri itu bedanya dengan Indonesia adalah mereka harus membuat izin atau legalitas dulu sebelum melakukan atau mendirikan usaha, baru kemudian secara legalitasnya lengkap, mereka baru diperbolehkan menjalankan usaha. Nah, kalau di Indonesia kan kebalikannya. Kebanyakan orang jalan dulu, nanti kalau sudah ditegur oleh otoritas tertentu baru ngurus legalitas gitu. Sehingga bisnisnya biasanya tidak terstruktur gitu ya, laporan keuangan yang nggak jelas gitu, kemudian mungkin visi misi perusahaannya juga nggak jelas. Nah, sekarang sudah dimudahkan. Kemudian ada yang namanya CV ya. Nah, CV ini kan juga mungkin Bapak Ibu sekalian juga sudah familiar gitu. Bedanya CV dengan PT tadi, baik PT reguler dengan perorangan adalah kalau PT itu badan usaha yang berbadan hukum. Nah, sedangkan CV badan usaha non badan hukum. Sehingga kalau misalnya perusahaannya pilot, maka harta pribadi pun bisa ikut terseret ya kalau CV. Tapi kalau yang PT tadi karena dia sifatnya badan hukum, maka eh, harta pribadi tidak terkait dengan harta atau aset daripada PT-nya gitu. Nah, itu dari segi perbedaannya. Nah, jadi untuk ekspor sekali lagi itu bisa perorangan atau berupa badan usaha. Badan usaha pun tadi ada beberapa kategorinya. Intinya kalau saya boleh rekomendasikan ya Bapak Ibu kalau mau mendirikan perusahaan ekspor dimulai dari buat PT perseorangan aja dulu gitu ya. Itu yang paling mudah dan juga memberikan mindset yang berbeda ketika Bapak Ibu hanya punya izin atau NIB yang izin UMKM tadi. Seperti itu. Jadi perusahaan ekspornya adalah intinya punya NIB gitu ya kalau mau disebut sebagai perusahaan. Gitu. Oke. Thank you Pak Denny. Ini ada tadi berarti yang Bu Samantha udah terjawab juga ya Pak Denny ya. Nah, ini yang dari Cisuya ini yang terkait dengan produk yang mudah dapat buyer sama supaya buyer tertarik sama produk, ini boleh sekali kalau tertarik dengan produk, tadi sebenarnya Pak Denny sempat jelas tentang digital marketing ya, tapi siapa tahu ada yang lain. Monggo Pak Denny. Oke, baik. Jadi gini, sekali lagi Indonesia ini sebenarnya sudah sangat terkenal ya, sejak zaman sebelum kemerdekaan juga itu sumber daya alam kita itu kan pasarnya nggak hanya domestik, tapi ke luar negeri juga. Tentu yang paling terkenal ya kita punya sumber daya alam ya, yang mana raw materialnya itu justru pasarnya ekspor karena Indonesia sendiri kan belum bisa dikategorikan sebagai negara industri sehingga pengolahannya harus di luar. Contohnya ya mulai dari minyak ya kemudian batu bara, nikel dan lainnya itu yang paling umum gitu ya, biji besi ya dan seterusnya. Tapi kalau dari produk-produk pertanian tuh seperti rempah-rempah ya, kita kan di seluruh Indonesia itu punya rempah-rempah yang luar biasa ya mulai dari lada ya, lada itu kan ada lada hitam, lada putih, kemudian ada jahe, ada kunyit, ada pala, ada cengkeh, ada kulit manis, kemudian ada kopi ya, kemudian teh, kemudian vanila ya yang itu nilainya luar biasa, per kilonya aja bisa sampai 2 jutaan gitu ya. Kemudian produk-produk UMKM ya seperti makanan olahan, keripik pisang, keripik tempe, kemudian keripik singkong gitu ya. Kemudian bahkan daun-daunan itu seperti daun pisang, daun ketapang, ya daun kelor. Daun kelor ini kalau diolah lagi menjadi namanya moringa powder itu juga luar biasa value-nya. Kemudian kalau di Kalimantan itu ada namanya kratom ya, yang herbal yang sebenarnya di Indonesia debatable karena itu antara boleh digunakan untuk produk olahan atau tidak gitu kan memang ada zat-zat tertentu yang di Indonesia ini masih debatable. Tapi kalau di US itu official digunakan oleh industri di US untuk obat-obatan gitu ya. Nah, itu potensi semua gitu. Bahkan kami punya beberapa rekanan gitu ya, importir dari Korea yang biasa mensuplai herbal ke China.
itu ada tanaman yang mungkin bagi kita itu menjadi hama kali ya kalau di kebun-kebun itu. Dia biasanya hidup di pinggir sungai, di kebun-kebun sawit atau karet gitu namanya akar elang kalau di bahasa Sumatera atau bahasa Melayunya, atau sebagian orang menyebut sebagai kait-kait gitu ya. Nah itu hama yang ternyata di China sana menjadi herbal yang nilainya cukup luar biasa gitu. Nah itu yang demikian kan mungkin rekan-rekan sekalian juga belum terinformasikan gitu ya. Nah, dan masih banyak lagi herbal-herbal lainnya yang mana Indonesia itu katanya the paradise of herbs gitu ya. Surganya herbal karena ada 30.000 jenis herbal yang ada di Indonesia. Kemudian yang tidak kalah eh, apa namanya populernya, Indonesia ini kan dikenal negara dengan garis pantai terpanjang ya, salah satu yang terpanjang di dunia. Of course seafoodnya. Nah kemarin kami juga baru nge-handle buyer dari Shanghai, itu mereka nyari crabs ya, kemudian lobster, kemudian ikan gitu ya, dan dia menginginkan yang alive atau hidup. Nah ini juga mungkin di sini teman-teman kalau ada yang main di seafood boleh nanti kontak kami gitu ya, karena ini sedang lagi nyari juga gitu yang bisa mensuplai seafood secara hidup untuk pengiriman ke Shanghai, dan beliau itu mensuplai ke beberapa fish market dan juga hotel-hotel di China gitu. Kemudian ya banyak sekali ya. Ini saya berdasarkan Ya, data luar biasa dari. ya, saya juga baru tahu loh, ternyata begitu banyak yang dapat di ini ya Pak Denny ya. Wah, Iya keren. betul. Apalagi kalau saya sih mendorongnya rekan-rekan itu untuk sekarang kita harus naik kelas gitu ya. Jangan lagi ekspor raw material, kalau bisa kita Hmm. ekspor bahan jadi. Karena Hmm. kalau kita mengandalkan raw material terus ya kita nggak ada bedanya sama zaman penjajahan dulu gitu. Hmm. Dan itu yang dilakukan China gitu loh. Kenapa sekarang produk UMKM-nya bisa even kita tahu di Arab Saudi, di Mekah gitu ya, oleh-oleh haji aja made in China gitu kan. Yang mana Ya. mungkin secara histori tidak punya hubungan emosional. Nah, Indonesia Hmm. secara historis, secara mungkin populasi segala macam itu kan punya hubungan yang Hmm. ini ya gitu. Ya. Nah, itu juga bisa mungkin diterapkan ke teman-teman di komunitas Buddhis gitu ya. Kita kan Hmm. ada, kalau nggak salah ke mana, Thailand ya ininya. Ke Apa, ya India, Thailand, India, ini Thailand kan. gitu ya. Ya, Hmm. why not kita supply mereka untuk oleh-oleh di lokasi-lokasi wisatanya gitu, atau apapun lah yang berkaitan dengan di industri wisata yang kita bisa apa namanya supply gitu. Hmm. Karena memang ya ke depannya harus seperti itu, Pak Wahyudi dan teman-teman semua. Kalau kita Kalau cuma mengandalkan raw material ya susah gitu. susah ya. Hmm. Pak Denny tanya, kalau tadi Pak Ya. Denny lebih ke apa uh, alam dan sebagainya ya. Kalau misalnya garment atau apa itu memungkinkan nggak kalau dari Indonesia ekspor keluar? Tentu ya, karena memang garment eh, tekstil ya, tekstil yang Hmm. dimaksud Pak Ya, tekstil Wahyudi ya. 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 Tekstil itu kita juga jago ya, juga jago menyuplai untuk beberapa negara, meskipun kita bukan negara industri tekstil yang besar ya. Kalau di dunia kan terkenal China dengan Bangladesh ya sebagai Hmm. supplier garment terbesar gitu. Tapi Indonesia ini juga dikenal gitu kan memang quality. Contohnya beberapa multinational company kan sebenarnya produksinya di Indonesia gitu ya untuk Hmm. Hmm. tekstil. Nah, Hmm. untuk yang seperti batik, kemudian em, produk tekstil turunan lainnya gitu ya, misalnya diolah jadi sarung tangan golf itu terkenal dari Indonesia sebenarnya ya. Sarung tangan, kemudian kaos kaki, kemudian tadi ya batik itu Hmm. Indonesia dikenal sebagai salah satu suppliernya gitu. Kemudian Hmm. yang juga dibutuhkan oleh negara-negara Eropa itu eco-friendly product. Misalnya ada tekstil itu eco-print ya. Hmm. Nah, eco-print ini juga digemari oleh orang-orang Eropa gitu karena di situ ada values yang mungkin dianggap sebagai ramah lingkungan. Ramah lingkungan.
Gitu. Oke. Wah, ternyata ini satu hal yang menarik ya kalau teman-teman nanti kalau mau cek lagi, kemudian ini agak jam dikit, ada yang dari Pak Peter lagi nanya soal produk yang boleh diekspor sama tidak boleh diekspor itu dapat dicek di mana ya, gitu. Oke, baik. Nah, ini pertanyaan menarik dari Pak Peter ya. Jadi memang regulasi terkait barang ekspor itu diatur oleh Kementerian Perdagangan. Nah, kebetulan banget ini baru diperbarui ya per tahun 2022 kemarin. Tahun 2021 ya, itu Permendak atau Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 dan 19 tahun 2021 berlaku sejak November tahun 2021. Nah, di sana nanti rekan-rekan bisa baca sendiri atau download gitu ya Permendaknya. Di sana detail dijelaskan dengan lengkap mana barang-barang yang bebas diekspor, dilarang dan juga dibatasi. Tapi intinya gini, mayoritas kalau judulnya ekspor itu didukung dan mayoritas memang produknya bebas ekspor. Yang dibatasi itu adalah produk-produk hasil tambang mayoritas. Ya seperti saya sebutkan tadi, misalnya batu bara, kemudian nikel, kemudian termasuk batu-batuan itu dibatasi sebenarnya ya, terus terang aja. Tapi kalau sudah dilakukan pengolahan, meskipun dibatasi itu tetap disupport asalkan dilakukan pengolahan. Gitu. Jadi nggak ada masalah. Makanya pemerintah itu semangatnya memberikan kemudahan perizinan, tapi juga mendorong untuk para pengusaha memberikan nilai tambah gitu ya. Bukan justru dikasih kemudahan izin, tapi kita ekspornya bahan baku mulu gitu ya. Nah, jadi bisa dikatakan kalau yang dibatasi ekspornya itu hasil tambang. Kemudian ada yang namanya sarang burung walet ya. Sarang burung walet ini juga dibatasi. Kenapa? Karena memang ada case ya, dulu pengusaha Surabaya itu agak nakal gitu ya, supaya untuk kelihatan bagus gitu produknya dicampur formalin gitu supaya tahan lama dan kelihatan bagus banget gitu ya. Nah, ternyata diekspor ke Tiongkok, digunakan oleh industri di Tiongkok sebagai herbal untuk industri spa kalau nggak salah atau pijat gitu ya. Jadi orang habis diterapi diberikan sarang burung walet, ternyata kok malah pada tambah parah sakitnya, bahkan ada yang meninggal setelah diotopsi ternyata ada formalinnya. Nah, itu yang menyebabkan kemudian China membatasi impor sarang burung walet dari Indonesia gitu. Tapi berangsur ini kepercayaan sudah bangkit lagi dan mudah-mudahan nanti akan masuk kategori barang yang dibebaskan ekspornya. Kemudian ada CPO dan turunannya ya, minyak kelapa sawit. Karena memang CPO ini kan juga salah satu masuk ke kategori bahan pokok gitu ya, atau sembako gitu minyak gorengnya, sehingga meskipun Indonesia negara produsen terbesar di dunia, tapi ternyata memang masih demand di dalam negerinya juga tinggi gitu ya. Selain itu juga kan CPO ini bisa diolah menjadi energi terbarukan gitu ya, menjadi misalnya dicampur dengan fossil fuel atau energi fosil, itu kan bisa menghasilkan energi yang lebih ramah lingkungan dibanding 100% itu gitu. Nah, kemudian turunannya misalnya ada yang namanya bungkil sawit, ada namanya cangkang sawit, ada yang namanya asam sawit gitu ya, atau palm acid gitu. Nah, itu semuanya dibatasi dan ada pajak keluarnya. Nah, ini terkait dengan pajak juga perlu saya sampaikan bahwa memang ekspor itu mostly atau mayoritas itu pajaknya nol ya. Karena memang pemerintah mendukung gitu. Nah, kalau pemerintah justru mempersulit atau pajaknya ditinggikan, ya orang lebih baik bisnis impor aja, yang mana kemudian nanti lama-lama mematikan industri dalam negeri gitu kan. Nah, makanya mindsetnya itu sebenarnya ekspor itu lebih mudah daripada impor. Kalau impor ada pajaknya, sulit memasukkan barangnya gitu. Tapi kan karena memang dari misalnya kayak Tiongkok lah, karena perusahaan logistiknya canggih gitu ya. Nah, itu dia bisa memberikan servis yang luar biasa dalam hal pengiriman ke luar negeri. Memang saya juga sampaikan bahwa salah satu challenge Indonesia ini
logistik kita belum terlalu secanggih Tiongkok ataupun Amerika ataupun Eropa gitu ya. Yang mana kalau kita mau impor dari China itu kan mudah banget ya. Bahkan dari forwarder atau logistiknya itu follow up kita terus. Pak, kapan nih? Apa yang bisa kami bantu gitu ya? Ini rate-nya, ini segala macam, mau supply yang seperti apa gitu kan? Itu dari logistiknya. Nah, kalau kita boro-boro gitu ya, kadang nanya berapa rate pengiriman dari Tanjung Priok ke Port Klang Malaysia misalnya. Itu aja lama banget balasnya. Nah, itu memang PR, tapi itu tidak menyurutkan ya untuk para pengusaha ekspor untuk kemudian bisa tetap bersemangat lah dalam bisnis ekspornya. Karena mau nggak mau ya pemerintah Indonesia siapapun rezimnya pasti akan membangun infrastruktur itu ya, itu menjadi keniscayaan gitu. Kita nggak mungkin kemudian tidak fokus ke arah sana gitu, karena kita kalau hanya fokus domestik ya Indonesia akan menjadi negara kelas 3 terus selamanya gitu. Kita sulit ke kelas 1 apalagi ke kelas 2 apalagi ke kelas 1 gitu kan. Ya kita harus akuin itu gitu. Gitu. Oke. Thank you, Pak Denny. Jadi mudah-mudahan tadi menjawab terkait. Ini ada beberapa pertanyaan yang menarik yang menurut saya terkait dengan mereka mempertanyakan produk-produk yang mereka sih, Pak Denny. Iya, Jadi siap. misalnya di sini ada produk manggis, nanas, telur ayam, apakah itu dapat diekspor atau tidak. Terus nanti di bawah ada produk olahan ikan tuna, abon ikan gitu. Nah, itu sebenarnya. Oke, pertanyaan dari siapa nih Pak Wahyudi biar saya Kalau cek. yang tadi yang terkait dengan nanas, telur ayam, buah manggis itu dari Adicen, Pak Adicen. Pak Dicen. Oke, Ya. untuk manggis itu memang Indonesia juga terkenal sebagai supplier manggis ke pasar internasional. Hanya saja memang pemerintah itu mensyaratkan ada namanya packing house ya, atau apa semacam tempat kemasan khusus yang memang steril dan memenuhi standar gitu. Jadi ini juga sebagai upaya pemerintah untuk menaik kelaskan para petani gitu ya, terutama di buah-buahan, supaya memiliki packing house atau rumah kemasan yang layak, kemudian hygiene, dan yang paling disukai itu kalau ada label organiknya. Ya, jadi negara market internasional itu paling seneng ada label organik gitu, apalagi Singapura ya, Eropa itu, Amerika itu mereka happy banget dengan label organik. Nah, nanas itu yang jago ekspor nanas itu Lampung, Pak. Di Lampung itu dia punya teknologi pengemasan gitu ya. Jadi nanas itu tidak diekspor dalam bentuk mentah, tapi udah dijadikan olahan gitu ya. Jadi semacam ada nanas kaleng gitu ya kalau nggak salah itu. Tapi yang jelas Lampung itu yang jago untuk ekspor nanasnya. Nah, kalau telur ayam terus terang saya memang pernah dengar, cuman saya detailnya nggak tahu ya, karena memang tidak pernah terpapar dengan ekspor telur ayam gitu. Jadi kami pun sebagai eksportir tidak semua produk kami kuasain gitu ya. Gitu. Tapi yang jelas kalau itu saya pernah dengar, hanya saja teknisnya saya tidak paham gitu, misalnya packingnya seperti apa, marketnya ke negara mana dan seterusnya, mungkin nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri di internet. Artinya kalau saya dengar dari penjelasan Pak Denny, kelihatannya memang pemerintah sangat support kita untuk ekspor, bahkan sampai ada beberapa syarat supaya untuk membuat harga yang kita ekspor keluar itu dapat lebih mahal atau lebih berkualitas ya gitu Pak, nggak hanya sekedar ekspor kayak tadi perlu ada perhatikan packagingnya dan labelnya dan sebagainya gitu ya Pak. Betul, betul. Jadi memang UMKM kita itu ya seperti saya katakan tadi Pak Wahyudi ya, kalau dianalogikan dengan orang naik motor itu jalan dulu, ngebut-ngebut di jalan, baru nanti bikin SIM gitu. Itu pun SIM-nya nembak ya kan. Nah, sehingga insight tentang bagaimana berkendara yang baik tadi nggak benar gitu. Nah, makanya UMKM juga legalkan dulu bisnisnya, sertifikasinya dilengkapi gitu ya. Misalnya mulai dari makanan olahan itu ada PIRT, ada sertifikat halalnya, ada sertifikat izin edarnya dari POM gitu kan. Dan seterusnya lah. Kalau ekspor itu ada namanya HACCP, ya, kemudian ada FDA, ada organik dan seterusnya.
Nah, jadi yang gitu-gitu tuh nanti sebenarnya kita bahas di pelatihan ya secara detail gitu, tentang sertifikasi produk dan lain-lain. Oke. Mungkin dapat singkat kali Pak. Di sini kayak ada beberapa pertanyaan lanjutan setelah produk adalah cara memasarkan. Jadi misalnya teman-teman udah punya produk, gimana sih supaya ada buyer yang tertarik atau cara memasarkannya sehingga Siap. Nah, jadi gini, ada dua metode. Yang pertama traditional marketing, yang kedua digital marketing. Nah, traditional marketing itu sebenarnya lagi ongoing nih. Salah satunya adalah dengan cara pameran. Nah, di Jakarta itu di JCC tanggal 1 sampai 6 Maret itu ada namanya Inacraft. Ya, itu pameran produk-produk craft ya, craft furniture ya dan turunannya itu ada lagi diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan di JCC. Rekan-rekan kalau yang di Jabodetabek mungkin bisa hadir. Kebetulan ini lagi ongoing gitu ya sampai tanggal 6 nanti. Teman-teman bisa tahu tuh ya produk-produk craft apa saja yang berpotensi ekspor. Dan di sana biasanya pemerintah mengundang buyer-buyer dari luar negeri datang langsung. Tapi memang biggest event-nya atau event terbesarnya itu ada namanya Trade Expo Indonesia yang biasanya diselenggarakan di akhir tahun. Kalau yang Trade Expo ke-37 kemarin diselenggarakan bulan Oktober sampai Desember ya, secara hybrid, tapi event offline-nya itu di Tangerang kalau nggak salah di BSD ya kalau nggak salah itu 3 hari ya atau 4 hari gitu. Nah itu event terbesarnya namanya Trade Expo Indonesia. Nah kemudian kalau mau langsung market visit, Indonesia itu punya 45 perwakilan dagang di di beberapa negara di dunia ya. Itu ada namanya Atas Perdagangan ya di bawah KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia, dan juga ada namanya Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC. Yang mana tugas mereka itu sebenarnya benar-benar memfasilitasi pengusaha-pengusaha dari Indonesia untuk ekspansi pasarnya. Jadi kita bisa ikut yang namanya program-program dari mereka ya, seperti business matching, kemudian opportunity untuk ikut pameran yang mereka di negara mereka bertugas gitu ya. Bahkan kita bisa minta data buyer dari mereka ya, karena memang tugas mereka di luar negeri itu untuk memetakan market ya, kemudian collect data-data buyer untuk memvalidasi, misalnya Pak Peter gitu mau ekspor ke Tokyo gitu, ke Jepang, tapi ragu nih, ini bayar gua valid nggak nih gitu ya. Nah itu bisa kontak atas perdagangan di sana gitu ya. Misalnya kirim email gitu ya, saya atas nama A dari perusahaan B dapat bayar atas nama ini, alamatnya di sini, bisa minta tolong cekkan nggak ini valid nggak perusahaan ada di situ gitu ya. Nah, bahkan seperti itu ya, dan itu everything free ya, karena memang mereka tuh sebenarnya kan sama aja PNS yang ditempatkan di luar negeri gitu, kayak diplomat, kayak perwakilan dari Kementerian Perdagangan itu kan semuanya apa namanya ASN ya yang ditempatkan di luar negeri gitu. Memang kalau yang di atas perdagangan dan di ITPC tugasnya memang specifically di bidang ekonomi gitu. Atau kalau KBRI yang nggak punya atas perdagangan biasanya ada namanya fungsi ekonomi. Ya kan ada fungsi ekonomi, ada fungsi politik, ada fungsi budaya, ada fungsi keamanan. Nah, fungsi ekonomi tadi juga bisa berperan layaknya atas perdagangan ataupun ITPC. Hanya saja mungkin agak terbatas. Tapi kita bisa melihat sign ya atau tanda bahwa kalau ada ITPC atau atas perdagangan di sebuah negara berarti itu mitra potensial bagi Indonesia karena negara sampai membuat fasilitas gitu yang bergerak di bidang ekonomi. Kemudian yang kedua, digital marketing. Nah, ini yang paling unik nih. Ya, yang paling apa ya, memudahkan gitu. Bahkan bagi orang yang sangat apa namanya? Mobile savvy gitu ya atau yang apa namanya menggunakan handphone saja itu juga bisa melakukan marketingnya, terutama lewat sosial media ya. Dan ini mungkin yang banyak nggak diketahui bahwa Facebook itu salah satu sosial media yang powerful untuk memasarkan produk kita gitu ya. Nah, ini mungkin saya spill dikit ya, strateginya adalah kita join di grup-grup jual beli internasional. Kalau Bapak Ibu mungkin jual belinya domestik gitu ya, misalnya jual beli Tangerang, jual beli Bekasi gitu ya.
Nah, juga ada jual beli India, jual beli Spanyol gitu ya. Kita bisa specifically join di grup tersebut, pasarkan produknya di sana. Hanya saja mungkin tools of marketingnya yang perlu diperhatikan gitu ya. Misalnya company profile-nya, katalog produknya, website-nya. Nah, eksportir juga penting nih punya website gitu ya. Karena itu toko kita yang bisa dikunjungi sewaktu-waktu oleh international potential buyer gitu ya. Gitu Pak Wahyudi secara umum kurang lebih. Oke. Nah, tadi Pak tanya, artinya kalau misalnya yang tradisional, dengan nanti misalnya dari Belantika, apakah juga mendukung misalnya mereka ikut pelatihan atau pendampingan gitu? Akan dibantu untuk membukakan jalan, dikenalkan seperti itu kah, Pak Denny? Yang untuk apa tadi? Misalnya yang Tradisional. tradisional, ada kan itu ada ke ikut trade Informasi pameran, business matching gitu ya. gitu. Ya of course, karena kita nanti kan ada di sebuah grup gitu ya, yang mana regularly kita share informasi di sana, baik itu terkait dengan informasi pasar, business matching, logistik ya, everything ya tentang bidang ekspor ini pasti kita akan share kepada rekan-rekan sekalian gitu. Atau bahkan yang kayak kami lakukan saat ini adalah kita dapat buyer seafood gitu, dan kami bukan pemain seafood ya, opportunity ini kami lempar ke teman-teman gitu, siapa yang bisa nyuplai ya. Kita terus terang kalau memang bukan bidang kita, pasti kita akan share opportunity kita ke member kita yang prioritas. Wah, bisa satu benefit ya dengan nanti ikut pelatihan dan pendampingan dari Belantika Academy. Benar gitu ya. Pak Wahyudi. Oke. Ini ada pertanyaan, mungkin ini dari Bu Samantha kali ya. Pabean itu apa ya? Boleh. Ya, jadi pabean itu adalah wilayah khusus ya yang berikan oleh pemerintah. Itu contohnya berupa bandara, pelabuhan ya, ataupun kalau di darat itu namanya pos lintas batas ya. Yang memang secara resmi dibolehkan untuk mengeluarkan barang. Jadi seperti saya bilang tadi, kalau ada barang yang keluar di luar wilayah pabean, itu ada dua kemungkinan. Yang satu memang diberikan otoritas oleh Bea Cukai untuk mengeluarkan barang dari wilayah pabean, atau yang kedua memang ilegal gitu ya. Dan praktek ini juga masih banyak banget, terutama di bidang hasil laut ya. Kita kan tahu di tengah laut sana siapa yang misalnya who knows gitu, siapa yang tahu kalau ada kapal Filipina dengan Indonesia ketemu transaksi, kan kita juga nggak tahu gitu. Dan itu ya mungkin masih terjadi gitu ya, karena memang kita punya garis pantai itu luar biasa, dan kita punya keterbatasan misalnya dari angkatan laut atau otoritas yang bertugas juga. Contohnya saya pernah ke Kalimantan ya, ke perbatasan di Kalimantan Utara itu. Dari 18 titik perbatasan itu hanya ada 2 lokasi titik yang dijaga oleh tentara kita gitu. Sisanya ya keluar masuk mungkin narkoba, perdagangan manusia dan lainnya. Ya itu challenge, tapi bukan menjadi hal yang menyurutkan kita ya, karena memang ya itu juga harus kita benahi lah. Kita nggak bisa menyalahkan pemerintah saja atau siapa gitu. Ya. Oh, luar biasa ya, mindset-nya Pak Denny juga luar biasa ya Pak Sada. Ini selalu kata-katanya adalah ini challenge, ini sesuatu yang memang kita jangan patah semangat, dan ini kalau didampingin dengan mentor yang dengan mindset seperti ini luar biasa juga. Lalu ini ada dari Cisuyeni, dia ada membuat mandala. Pak Denny ada bayangan mandala yang dimaksud dengan Cisuyeni? Mandala, sebentar. Nah, Cisuyeni boleh jelaskan sedikit nggak Cisuyeni? Iya, saya kurang paham maksudnya mandala. Halo, salam kenal Pak Denny. Ya, salam kenal. Saya itu mempunyai produk saya itu adalah karya seni yang berbentuk mandala, Pak. Nah, mandala ini kan ibaratnya bukan barang mentah ya, jadi dia sejenis lukisan, tapi bentuknya patchwork dari kain dan dari batu-batu mulia. Oke. Jadi kayak makanya tadi yang Pak
penasaran sih, pengen lihat batunya Pak Denny lebih banyak lagi tadi. Udah kadung di skip. Nah, jadi kayak batu-batu itu saya rangkai segala macam, bentuklah menjadi sebuah mandala gitu kan. Kadang saya pakai kristal segala macam. Itu kan kadang-kadang barang itu kan nggak 100% bikinan Indonesia ya Pak. Misalnya kayak ada beberapa kain aja memang secara teknologi produk lokal kita memang nggak bisa dibikin untuk seperti itu. Nah itu bisa nggak Pak ya diekspor ya? Apakah untuk ekspor itu harus 100% made in Indonesia? Misalnya dalam Seperti satu ini ya Bu ya mandala produknya ya. Punya itu kan lukisan Pak, punya saya tuh patchwork Pak. Gimana ya caranya saya share ya, Yud ya? Ada ini, mau share screen nggak? Ya boleh, buka dari Instagram kali ya, bisa kali ya? Oke ya, ya share link Instagramnya aja di chat, nanti saya cek. Oke, sebentar. Sebenarnya ini nanti juga menjawab ada pertanyaan dari Pak Richard Sanjaya. Jadi Pak Richard ini lebih ke trader, artinya dia kalau Ci Suyeni masih bikin produk sendiri ya. Kalau Pak Richard tidak punya produk, tapi dia pedagang lah, dia berdagang, ada ngambil dari supplier lalu kemudian dijual kembali. Nah kalau misalnya yang dia sudah ambil itu dia eksporkan, sedangkan suppliernya juga sudah ekspor, apakah itu oke nggak gitu? Oke, jadi sebelum ke Ci Suyeni, jadi saya jawab dulu Pak Richard. Jadi sebenarnya ini salah satu serunya ekspor gitu ya, karena kita memang nggak harus punya produk sendiri. Kita bisa bantu eksporkan produsen, supplier, petani, pengrajin, dan seterusnya. Atau bahkan ketika perusahaan tersebut sudah ekspor juga nggak ada masalah. Tapi biasanya kan perusahaan-perusahaan tertentu itu yang bergerak di bidang produksi, mereka concernnya gimana caranya produksinya beres gitu. Sehingga untuk ekspansi pasar mereka bisa tapi nggak terlalu agresif. Nah, disinilah peluang trader ya untuk membantu para produsen tadi untuk kemudian bisa lebih ekspansif gitu. Sehingga bisa saling menguntungkan gitu ya. Supplier tetap bisa produksi, melayani customernya, kliennya yang sudah ada, gitu. Dan trader juga bisa kemudian masuk sebagai mungkin kalau saya selalu membahasakan ke teman-teman itu sebagai official distributor ya. Karena banyak sekali produk-produk Indonesia yang sudah besar-besar juga mereka nggak ekspor sendiri gitu. Ada official distributornya yang memang fokus ke pasar internasional. Nah, teman-teman yang nggak punya produk ya bisa fokus di apa namanya trading company. Kami juga tadi ada pertanyaan bagaimana awal mula kami berdiri juga sama. Kami bergerak di bidang trading company dulu. Pengen tahu gimana sih caranya menembus market internasional gitu. Nah, setelah kita tahu, kita beberapa kali ekspor gitu ya, kita akhirnya menyimpulkan, oh ini kayaknya yang kita bisa rutin ini gitu ya. Nah, akhirnya kita mulai concern di situ, fokus di produksi juga gitu ya. Dan sekarang ya bisa dikatakan tradingnya jalan juga produksinya juga jalan gitu. Jadi apa namanya nggak ada masalah teman-teman mau jadi supplier sekaligus eksportir ataupun hanya sebagai trading company-nya saja. Itu dua-duanya oke dan pemerintah juga support gitu ya, dan pemerintah juga memfasilitasi ya dengan ada diberikan klasifikasi baku lapangan usaha sebagai trading company gitu di OSS-nya Sudah ya. saya share Pak. Oke, sebentar. Oke, Ci Suyeni, saya udah lihat produknya dan ini menarik banget sebenarnya ya.
Kalau boleh tahu bahan bakunya sebagian impor ya? Iya, sebagian impor. Sebagian Karena memang impor ya. kita Dari mana? Dari mana, Ci, kalau boleh tahu? ada yang dari China, Pak. Ada yang kalau kainnya ada juga yang dari Jepang, dari India. Terus Itu kalau impor misalnya sendiri atau beli di Indonesia? beli di Indonesia. Oke. Artinya Cuman ya. kadang-kadang kalau kayak batu kristalnya saya ngambilnya dari China, tapi itu ya Pak ya via Shopee ya. Oke. Soalnya kita sendiri secara produk yang memang lokal kita sendiri, dia nggak bisa bikin sampai kayak begitu bentuknya Pak, menariknya gitu loh. Nggak bisa sampai eye-catching begitu. Terus kalau misalnya kayak kain-kain sendiri, misalnya kita kayak dia kain keras segala macam, itu dia punya quality. Kalau kita lokal punya, dia bisa gelembung-gelembung jadi jelek gitu loh, nggak bisa tahan lama. Terpaksa kan saya harus Oke. pakai Jepang Selama ini gitu. marketnya kemana aja, Ci? Ke Saya by lokal, custom, Pak. ke Custom, by lokal order. atau gimana? Biasanya sih by order, Pak. Sementara sih by Tapi order. Cuman lokal ya, Ci? Masih di... lokal. Dia Cuman ada masuk ke kategori handicraft sih ke ya? Malaysia cuma sekali doang. Pernah ke Malaysia cuma sekali doang. Dan masih rata-rata sih masih lokal semua, Pak. Oke, ini masuk kategori handicraft kan ya? Iya, handicraft. Oke, nah jadi ini yang pertama saya bisa katakan ini potensial ekspor, dan yang kedua memang handicraft itu ada marketplace khususnya ya, gitu. Jadi menurut saya sih ini produk yang bagus gitu ya, punya potensi ekspor, dan juga kalau Cisuyeni misalnya sudah berkembang besar gitu ya usahanya, kemudian mau impor langsung produknya dari luar negeri dalam jumlah besar, kan biasanya ada pajaknya tuh, pajak impor. Nah, tapi kalau orientasinya adalah ekspor, maka pajaknya bisa nol ya, karena pemerintah itu punya fasilitas namanya KITE, kemudahan impor tujuan ekspor. Nah, itu jadi salah satu keunggulan lah kalau kita punya produk yang sebagian bahan bakunya itu diimpor gitu ya, dan itu membuka peluang lagi yang tadinya mungkin kita hanya eh, impor sedikit kemudian diolah diekspor lagi. Nah, kita bisa juga jadi supplier pada akhirnya, bisa jualan juga barang impornya dengan pajak pajak nol tadi gitu. Kayaknya mungkin tertarik ikut kelas, Pak. Biar bisa Iya. didampingi juga jadi member. Boleh Ci. Nanti kita bisa share lah ininya apa namanya kelas-kelasnya yang bisa diikutin gitu. Oke deh, nanti discuss lebih lanjut ya Pak ya kalau gitu. Oke. Ini ada yang raise hand kita ini sebelum Pak Denny menjelaskan kelasnya. Pak Riko? Halo, cek. Ya. Selamat malam Pak Denny, Pak Wahyudi, dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih sudah diberi kesempatan bertanya ya sebelumnya ya. Terima kasih juga. Mungkin langsung aja ke Pak Denny. Pak Denny, saya izin tanya terkait untuk market Pak ya. Kita tuh bagaimana cara kita melihat suatu market di negara luar? Apakah masih bisa kita masuki sebagai pemain baru atau tidak? Karena kan gini, untuk produk di Indonesia kan banyak banget tuh, mulai dari rempah semuanya itu kan sudah ada pendahulunya, bisa dikatakan senior lah gitu kan. Nah, cara kita ngecek apakah kita masih bisa bersaing dengan senior itu, caranya bagaimana untuk riset marketnya? Oke, Segitu dulu, Pak Pak Denny. Riko. Terima kasih. Thank you, salam kenal. Kalau boleh tahu dari mana Pak Riko? Saya aslinya Bangka Belitung, cuman sekarang lagi di Bogor, Pak. Oke, siap. Nah, jadi gini, market research ini juga penting ya dipelajari oleh seorang eksportir gitu supaya punya wawasan tentang negara tujuan ekspor yang tepat gitu ya, produknya apa saja, kebutuhannya seperti apa di negara tujuan, misalnya apakah produk kita itu jadi kebutuhan primer, sekunder, atau tersier gitu ya. Karena ini akan perlakuannya beda gitu ya. Ketika produk kita itu masuk ke suatu negara itu masuk ke kebutuhan primer, mau nggak mau kita harus bersaing secara harga.
Karena pasti pemasok untuk produk primer itu kan banyak banget gitu ya. Misalnya untuk kebutuhan apa namanya gandum lah gitu. Itu jadi bahan pokok mereka. Nah, kita kalau mau ekspor gandum ya harus bersaing secara ketat di harga. Nah, tapi kalau mainnya kayak Cisuyeni tadi, produk yang handicraft yang mana itu unik ya dan khas dan nggak semua orang bisa membuatnya atau semua negara bisa produksi, itu pasti punya market yang tersendiri ya, masuk ke kategori sekunder ataupun tersier. Nah, kemudian kalau mau lebih tepat, ya tadi seperti saya katakan, kita itu punya fasilitas gratis dari pemerintah yang namanya perwakilan dagang, ya perwadak tadi. Pak Riko misalnya punya produk A, mau ekspor ke Amsterdam misalnya, ke Belanda gitu ya. Nah, bisa kontak tuh KBRI dulu di Belanda gitu. Saya punya produk ini, kira-kira potensi seperti apa gitu, harga pasarnya berapa di sana gitu dan seterusnya. Pak Riko bisa diskusi dengan petugas atau perwakilan dagang kita di sana dan itu menjadi kewajiban mereka. Nah, cuman kan bagaimana caranya agar bisa direspon, nah itu tentu ada tips dan triknya gitu yang nanti kita juga ajarkan di pelatihan gitu. Seperti itu. Gitu Pak Riko. Oke. Pak Denny, semuanya terima kasih Pak. Pak Wahyudi, izin kalau boleh Ya. satu pertanyaan lagi. Ya, silakan Pak Riko. Ya. Pak Denny, untuk di ekspornya kan kita nggak lepas dari yang namanya forwarding company ya, untuk yang ngurus apa sampai barang kita tuh sampai di atas kapal lah gitu istilahnya gitu kan. Betul. Ya. Nah itu kita sebagai pemain baru bagusnya gimana ya cari forwarding company yang sekiranya cocok dan support untuk kita sebagai pemain baru gitu. Nah, Lalu ini seperti juga bisa kami katakan bahwa salah satu fasilitas yang kita berikan kepada member kita adalah rekomendasi forwarding gitu ya. Jadi karena kita mungkin sudah beberapa kali berpengalaman kirim gitu, baik lewat port di Sumatera ataupun di Jawa, kita jadi bisa merekomendasikan lah yang sekiranya dari segi fasilitas, servis dan juga harga itu bersaing gitu. Karena memang betul kata Pak Riko tadi, kita ekspor itu sebetulnya sama dengan impor kan. Kalau impor kita forwarding tadi yang kalau dari China-nya itu yang sangat aktif gitu ya menawarkan servicesnya. Nah, di Indonesia itu ya kita sekali lagi kalau bahasa saya itu challenge ya di segi logistiknya. Nah, ini juga mungkin nanti bisa membuka wawasan teman-teman yang melihat, oh ada gap nih atau ada opportunity nih di bidang logistik. Mungkin saya tadinya mau bergerak di bidang ekspor, justru bergerak di bidang logistiknya. Ya nggak apa-apa juga, itu lebih bagus lagi gitu kan, memperbanyak forwarding company di Indonesia, kemudian nanti jauh lebih kompetitif, jauh lebih ekosistemnya modern gitu, digitalisasi, kita cek harga, cek apa segala macam bisa lebih mudah lagi. Dan itu udah mulai banyak sekarang ya. Gitu. Jadi untuk forwarding kita bisa rekomendasikan nantinya Pak Riko. Baik Pak Denny, terima kasih jawabannya sangat membantu Pak. Ya. Terima kasih kembali Pak Wahyudi. Oke, makasih Pak Riko. Ya, ini teman-teman masih ada beberapa pertanyaan, tapi kayaknya saya perlu memberikan waktu kepada Pak Denny untuk sharing terkait dengan kelas, sehingga teman-teman kalau nanti ada yang dapat ditanyakan lebih detail, boleh di sana gitu, atau gimana supaya dapat menghubungi Pak Denny. Karena waktunya juga sudah mulai kita sampai di ujung acara. Monggo Pak Denny. Oke, siap Pak Wahyudi. Kebetulan memang saya juga ada ini ya batasan mungkin sampai di jam 9 lewat sedikit lah gitu. Saya bisa ada waktu untuk sharing dan ini saya coba share untuk kelas-kelas yang kita punya gitu ya. Nah, jadi ini memang kita kalau sifatnya B2B gitu ya atau business to business, tentu kami punya penawaran khusus ya untuk kelas-kelas yang kami selenggarakan. Nah, untuk sebelum masuk kelasnya, kita materi seperti yang saya jelaskan tadi, kita berupaya semaksimal mungkin untuk menyampaikan secara komprehensif, lengkap gitu ya, dan tentu dengan kombinasi antara background saya di hubungan internasional dengan pengalaman kami di bidang ekspor secara langsung gitu ya, antara teori dan praktek lah mudahnya. Jadi kami ramu dalam beberapa materi mulai dari basicnya ya pengantar bisnis ekspor itu sendiri ya, kemudian potensi produk-produknya,
kemudian ada menyiapkan internal perusahaan tadi seperti pertanyaan kalau nggak salah Pak Peter tadi ya, gimana caranya menyiapkan perusahaan ekspor gitu ya. Kemudian sebelum mencari buyer ya, cara mempromosikan produk segala macam, kami ada materi pra promosinya ya, yang mana itu membahas tentang persiapan-persiapan seperti bagaimana cara menghitung harga ekspor gitu ya, kemudian metode pembayaran yang aman gitu, dan kemudian bagaimana menentukan ya produk yang sekiranya berpotensi gitu. Kemudian baru kita nanti masuk ke bagaimana cara mempromosikan produknya baik secara tradisional marketing maupun secara digital marketing. Kemudian yang tidak juga kalah penting adalah setelah mendapat buyer, gimana caranya biar bisa closing gitu kan. Kadang kita sudah dapat buyer nih di depan mata, mereka berminat, rupanya kita nggak bisa bahasa Inggris, rupanya kita nggak tahu cara buat dokumen gitu ya, rupanya kita nggak tahu negosiasi gitu ya, udah dikasih draft sales kontrak, terus ngapain nih, apa ini maksudnya istilah ini itu segala macam. Nah, di situ penting kita pelajari dan juga poin pendampingannya nanti di sana gitu ya. Ketika teman-teman dapat sebuah dokumen dari potensial buyer nggak ngerti, nanti kami bisa bantu untuk mengarahkan atau memberikan pemahaman. Kemudian metode pengiriman ya, terkait tadi pertanyaan Pak Riko, forwarding segala macam nanti kita akan jelaskan gitu ya. Apa peran forwarding, apa peran dari shipping line company, apa peran dari bea cukai, apa peran dari balai karantina, dinas perindustrian perdagangan dan seterusnya. Kemudian dokumen ekspor. Nah, di sini banyak sekali orang yang bilang atau lembaga pelatihan yang bilang bahwa metode pembayaran paling aman itu LC ya, letter of credit, tapi tanpa dijelaskan letter of credit yang mana dulu, jenisnya apa dulu, poin-poinnya seperti apa. Nah, di sini kami ajarkan gitu ya. Nanti bahkan kami berikan contoh, ini contoh daripada letter of credit. Teman-teman nanti silakan pilih jenis yang paling aman dan transaksi menggunakan letter of credit tersebut beserta kita kasih contoh dokumen-dokumennya. Nah, kemudian kita ada simulasi ekspor, simulasi dalam arti step by step ya, bagaimana caranya teman-teman mulai dari nol sampai pengiriman gitu ya, sampai itu kita akan coba berikan simulasinya gitu nanti. Kemudian ada tips dan trik yang kami ramu dari pengalaman sebagai praktisi dan juga secara background di bidang hubungan internasional. Itu kita sebut sebagai export hack atau tips dan trik ekspor. Dan juga kita selalu awali dengan pre-test ya, sebelum teman-teman join kelasnya kita ada pre-test, dan juga nanti di akhir kelas kita kasih post-test supaya kita tahu nih sejauh mana member itu memahami materi yang kita berikan gitu ya. Nah, kemudian kita juga berikan e-certificate ya, atau sertifikat elektronik. Kenapa sertifikat itu penting? Karena biasanya kalau teman-teman mau jadi mitranya dinas ataupun mitra dari kementerian ya, untuk bisa misalnya mendapatkan fasilitas pameran internasional gratis dan seterusnya, biasanya sertifikat tersebut membantu ya untuk kemudian berhasil dikurasi atau dipilih oleh lembaga tertentu untuk disponsori pamerannya, seperti itu. Kemudian untuk paketnya sendiri kita ada reguler kelasnya itu di start from 700.000 gitu ya, dengan fasilitas nanti teman-teman di sini mungkin kurang kelihatan, nanti bisa buka websitenya di belanticaacademy.com ya, belanticaacademy.com. Nanti teman-teman bisa cek di sana fasilitas dan juga harga-harganya. Tapi yang jelas untuk B2B seperti ini gitu ya, dan juga saya consider dari Coach Chandra gitu sebagai mitra kami ya, kita berikan penawaran khusus untuk regular kelas dari 700 ke 500, VIP dari 1,5 ke 1 juta, VVIP dari 2 ke 1,5, dan eksklusif dari 2,5 ke 2 juta gitu. Jadi kurang lebih itu ya materi dan juga penawaran dari kami khusus untuk teman-teman CD gitu ya, kalau mau mengikuti kelas dari Belantika Academy. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Ko Wahyudi dan rekan-rekan sekalian. Kalau masih ada pertanyaan nanti boleh disampaikan di grup atau lewat Ko Chandra, atau nanti ada admin kami di website yang bisa dihubungi ya di nomor WA ya. Di sini juga ada di 0895 2973 1273.
Artinya kalau mereka mau mendapatkan harga khusus yang tadi dijelaskan oleh Pak Denny, ya perlu kasih tahu ya bahwa dapat dari acara CD yang dari malam hari ini ya. Betul. Atau langsung Ya. register ke Coach Chandra juga bisa. Ya. Baik, oke. Biar Coach Chandra sampaikan ke kami. Oke, ini ada singkat Pak, izin Pak Denny sebentar untuk bertanya dua hal. Pertama, kalau yang kelas malam nggak ada ya, semuanya kelas pagi sampai siang ya. Nah, jadi sebenarnya gini, kalau misalnya dari CD nih menyelenggarakan at least sebenarnya kami tuh satu angkatan tuh 50 orang ya sebenarnya. Wow. 50 orang. Jadi kalau bisa segitu atau at least mungkin khusus untuk CD 20-30 it's okay, itu kita bisa selenggarakan khusus untuk CD secara online di malam hari by request juga bisa sih sebenarnya. Tapi tadi memang ada minimum pesertanya. Ya, gitu. Oke, jadi artinya kalau kita mampu memenuhi kuota minimum, kita boleh request kelas malam. Kalau nggak mampu, ya teman-teman silakan ikut kelas yang tersedia di pagi sampai siang ya. Gitu. Oke, satu lagi nih Pak dari Pak Riko terkait dengan biaya investasi. Ini satu kali bayar kan tadi angkanya atau kayak tiap bulan? Ada pertanyaan? Enggak, satu kali bayar. Kami tidak menerapkan kelas-kelas begitu. Karena memang ya apa terus terang kita juga ingin memberikan impact lah, tidak hanya memberikan ya kelas-kelas yang mungkin setiap bulan atau seperti apa gitu. Wah, luar biasa. Oke. Thank you Pak Denny. Teman-teman, saya pikir ya karena Pak Denny juga ada kesibukan yang lain, Receipt ada kesempatan ikut batch berikutnya, receipt gratis? Ya, for free. Seperti saya sampaikan tadi, kalau mau ikut di batch berikutnya for free, tanpa bayar, tinggal kontak admin, nanti langsung diinfokan jadwal batch berikutnya. Oke, luar biasa. Oke, jadi kalau teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut, silakan untuk langsung kontak ke tim dari Belantika Academy. Tadi udah dikasih, nanti saya akan ketikkan lagi kita kebetulan ada bikin satu grup WhatsApp Pak Denny untuk sesi malam hari ini untuk kita sebarkan link. Jadi nanti kalau ada informasi yang dapat Pak Denny share ke Coach Chandra, nanti Coach Chandra dapat distribusi ke saya untuk kita share ke teman-teman gitu ya. Oke. Kalau teman-teman ada pertanyaan lanjutan, mungkin boleh kontak di yang alamat atau nomor telepon yang ada di website ya Pak Denny ya. Iya, nanti sebutkan aja dari CD. Nanti saya akan kasih tahu admin untuk kalau dari CD apa namanya ya tadi ada penawaran khusus dari kita gitu. Oke. Mungkin terakhir ini pertanyaan dari Bu Pena ya, untuk bikin PT ekspor minimal dana berapa? Nah, jadi memang untuk PT ya, terutama PT perorangan, kita juga punya spesial offer ke rekan-rekan, itu bisa dicek di perusahaan kami juga namanya izinkan.id. Itu untuk PT perorangan kita hanya apa namanya terapkan tarif investasi sebesar 1 juta aja gitu. Kalau PT reguler di luaran tuh masih di atas 5 juta, di kami itu di 4,5 gitu ya. Untuk CV itu di 3,5 juta. Gitu. Tapi saya sarankan untuk pemula itu di PT perorangan itu lebih dari cukup gitu ya, karena secara omset juga besar. Secara aturan legalitas itu juga sudah berbadan hukum, nggak ada bedanya dengan PT reguler, gitu. Bedanya adalah memang secara akta notarisnya nggak ada, tapi ada namanya surat keterangan dari Kemenkumham dan itu resmi, gitu. Oke, sip. Kalau kayak gitu, thank you Pak Denny untuk waktunya di malam hari ini, sangat luar biasa sharingnya, memberikan insight-insight bagi kita dan membuka satu wawasan terkait dengan ekspor dan tahu kemana untuk bertanya juga. Oke, sama-sama Ko Wahyudi dan semuanya. Saya juga sangat happy bisa sharing dan kenal dengan teman-teman dari CD. Semoga sukses selalu lah untuk teman-teman CD dan mudah-mudahan ada yang bisa ekspor nantinya. Ya. Gitu. Ya, terima kasih Pak Denny, Pak Wahyudi. Ya, terima kasih. Itu Siap. kita tutup acara kita di malam hari ini. Terima kasih semuanya teman-teman. Ya, nanti kalau ada pertanyaan boleh tanya di grup WhatsApp untuk kami nanti dapat bantu tanya. Tapi kalau mau langsung pelatihan atau apa, langsung kontak ke Belantika Academy, tidak melalui CD. Kecuali teman-teman ada yang mau collect berapa orang untuk bikin satu kelas malam hari itu, malam hari baru silakan. Tapi kami tidak
kalau mau kelas langsung ke Belantika Academy. Oke. Oke, thank you semuanya. Selamat malam. Sampai ketemu lagi. Thank you, Namo Buddhaya. Oke, thank you malam. Saya izin leave ke Ya, Wahyudi. Terima kasih. Pak Denny. Terima kasih semuanya. Oke. Mas Pak Denny, Pak Yudi dan teman-teman. Ya.